Jadi sekarang ini keputusan PDI Perjuangan untuk tidak mengundang Pak Jokowi bagi saya adalah keputusan yang sangat tepat, yang sangat proper, yang sangat layak. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, saya sengaja memakai baju batik Garuda karena saya mau beropini tentang Rakernas PDI Perjuangan yang berlangsung tanggal 24 sampai tanggal 26 Mei 2024. Rakernas ini penting sekali, ditunggu seluruh rakyat Indonesia karena akan menyangkut tentang sikap jelas tegas dari PDI Perjuangan seperti apa pasca gonjang-ganjing Pilpres tahun 2024. Tapi ada sisi lain yang tidak terlalu penting sebetulnya, yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini adalah ramainya media massa dan beberapa tokoh memberikan komentar terkait dengan tidak diundangnya Presiden Jokowi dalam Rakernas PDI Perjuangan kali ini. Saya bingung gitu. Bingung kalau Jokowi diundang dalam Rakernas PDIP, justru saya mempertanyakan kredibilitas dan kehormatan PDI Perjuangan. Jadi menurut saya memang tidak layak seorang Jokowi diundang lagi dalam kegiatan internal PDI Perjuangan. Jadi apa yang disampaikan oleh Sekjen PDI Perjuangan itu sudah tepat, sangat tepat. Beliau mengatakan bahwa yang diundang oleh PDI Perjuangan dalam Rakernas ini adalah pertama internal, kader-kader PDI Perjuangan dari DPC sampai pusat dan beberapa anggota DPR dan calon anggota DPR, juga beberapa tokoh-tokoh, karena ini adalah Rakernas, Rapat Kerja Nasional. Nah, tokoh-tokoh yang diundang ini selaras atau inline dengan perjuangan PDI Perjuangan adalah sedang membahas tentang situasi demokrasi yang remuk redam pasca Pilpres tahun 2024. Kita harus mengakui saat ini demokrasi kita dan semangat reformasi kita pura-puranda karena ambisi kekuasaan dan pelaksanaan Pilpres yang luar biasa penuh dengan kecurangan yang TSM. Saya memakai kacamata faktual dan realitas, bukan kacamata dari MK. Semua orang sudah melihat dengan jelas, civil society, guru besar, saya merupakan bagian dari civil society, tidak bisa dibohongi hanya sekedar dengan legal formal dari MK bahwa tidak ada kecurangan apapun. Itu bagi saya adalah pemerkosaan akal sehat. Jadi Rakernas PDIP sekarang ini untuk menentukan langkah ke depan PDI Perjuangan seperti apa dalam menyikapi remuk redamnya demokrasi dan semangat reformasi yang luluh lantak karena penyelenggaraan Pilpres tahun 2024 yang penuh dengan kecurangan dari hulu sampai hilir. Artinya tokoh-tokoh yang diundang itu harus inline, selaras dengan apa yang akan dibahas dalam Rakernas. Nah, kalau Pak Jokowi diundang, ini bagi saya justru aneh. Karena menurut saya center of gravity dari penyelenggaraan Pilpres yang penuh dengan drama dan manuver ini, Pak Jokowi terlibat di dalamnya. Apalagi jelas-jelas Pak Jokowi sudah mengingkari, dalam tanda kutip, mengkhianati PDI Perjuangan. Dengan cara apa? Pada saat pencalonan Ganjar Pranowo 21 April 2023 Pak Jokowi hadir mendukung Ganjar Pranowo. Tiba-tiba
punya pandangan berbeda malah mendukung Pak Prabowo dan anaknya Gibran. Jadi ini pengkhianatan yang luar biasa. Jadi wajar sekali kalau Pak Jokowi dan anak-anaknya termasuk menantunya tidak lagi diundang karena seperti yang dikatakan oleh Pak Yusuf Kalla, mereka bukan lagi keluarga besar dari PDI Perjuangan. Itu yang paling tepat. Pak Jokowi merespon pertanyaan wartawan, mengatakan bahwa tidak diundang. Pak Jokowi terima kasih. Ya wajar, Pak Jokowi dan keluarganya harus berterima kasih dengan PDI Perjuangan. Harus, itu mutlak. Kalau Pak Jokowi tidak mengucapkan terima kasih kepada PDI Perjuangan, aneh bin ajaib. Itu akan menjadi orang yang durhaka. Karena apa? Pak Jokowi mencapai titik yang sekarang ini, kontribusi dari PDI Perjuangan luar biasa hebat. 2 kali wali kota Solo, PDI Perjuangan. Menjadi gubernur DKI Jakarta, PDI Perjuangan. Presiden 2 periode dari PDI Perjuangan. Anaknya wali kota Solo, dari mana? PDI Perjuangan. Menantunya wali kota Medan, PDI Perjuangan. Artinya memang layak mereka mengucapkan terima kasih dan bersyukur kepada PDI Perjuangan. Jadi menurut saya sangat aneh kalau Pak Jokowi diundang oleh PDI Perjuangan, dan PDI Perjuangan pasti akan mendapatkan cibiran dari seluruh masyarakat Indonesia kalau mau mengundang Pak Jokowi dan anak-anaknya, termasuk menantunya yang sudah mengkhianati pindah ke kader partai lain. Bayangkan, Gibran itu dikader, disekolahkan di sekolah partai PDI Perjuangan, tiba-tiba pluk dicalonkan oleh partai Golkar. Bobi sudah menjadi Gerindra. Pak Jokowi yang keluarganya itu dimuliakan oleh PDI Perjuangan malah mendorong anak bungsunya menjadi ketua umum PSI. Jadi memang serba aneh, mohon maaf dengan segala hormat. Inilah sifat karakter dari keluarga ini. Pak Jokowi dalam titik kepentingan keluarga pinter, dia akan meletakkan anak-anaknya di keranjang yang berbeda. Anak yang sulung diletakkan di Golkar, anak bungsu diletakkan di PSI, menantunya dari anak kedua diletakkan di Partai Gerindra. Artinya Pak Jokowi akan menguasai berbagai partai. Itu yang saya katakan. Jadi sekarang ini keputusan PDI Perjuangan untuk tidak mengundang Pak Jokowi bagi saya adalah keputusan yang sangat tepat, yang sangat proper, yang sangat layak. Dan Pak Jokowi harus legowo bahwa beliau tidak lagi menjadi bagian dari PDIP. Itu kenyataan, itu fakta, dan itu titik sejarah yang sedang terjadi saat ini. Jadi saya pribadi mendukung langkah dari PDI Perjuangan untuk tidak mengundang orang-orang siapapun yang sedang mempunyai kontribusi merusak demokrasi dan melemahkan semangat reformasi. Itu pendapat saya terkait dengan drama di media bahwa mengapa Pak Jokowi tidak diundang di perhelatan Rakernas PDI Perjuangan. Itu jawaban saya. Baiklah sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti opini saya di akhir pekan ini. Saya berharap Anda selalu sehat dan kita berharap kondisi demokrasi kita akan semakin baik, membaik setelah masuk ICU ini. Kita, rakyat Indonesia, harus mempunyai kontribusi untuk bersama-sama menyembuhkan kembali demokrasi. Karena sekali lagi saya katakan, negara ini bukan milik kita. Negara ini adalah milik anak cucu kita. Kita punya kewajiban sejarah untuk merawatnya dan mewariskannya kepada anak cucu kita dalam kondisi yang baik-baik saja, termasuk iklim demokrasinya. Baiklah sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi
selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam kebangkitan kembali demokrasi Indonesia. Saya Rudi Eskandri.